Kamis 10 Maret 2022, Kapolda Maluku Irjen Pol Lotaria Latif penuhi undangan Komisi 1 DPRD Provinsi Maluku untuk melaksanakan rapat dengar pendapat dengan pemerintah daerah Maluku dan Kabupaten Maluku Tengah yang bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku. Rapat ini kembali membahas persoalan dua negeri bertikai yaitu Pelau dan Kariu, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, yang dipimpin oleh Ketua Komisi 1 DPRD Maluku Amir Rumrah, serta turut dihadiri Danrem 151 Binaya Brigjen TNI Arnold A.P. Ritiau, perwakilan Gubernur Maluku, dan perwakilan Bupati Maluku Tengah, penjabat Kepala Desa Kariu dan Sekretaris Desa Pelau, sejumlah pejabat utama Polda Maluku, Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, serta pejabat Kodam 16 Patimura dan Korem 151 Binaya. Kapolda dalam paparannya berharap ada perkembangan yang signifikan dalam penanganan kasus, baik soal tapal batas Pelau Kariu hingga penanganan pengungsi Kariu. Ia menyampaikan pasca bentrok antara warga di Kecamatan Pulau Haruku ini pecah, pihaknya kemudian menggelar operasi dengan Sandi Aman Nusa 1 Salawaku 2022. Sejumlah langkah telah dan sedang dilakukan, baik primitif, preventif, penegakan hukum, rehabilitasi, dan kuratif. Oleh sebab itu, Kapolda Maluku berharap perlu adanya suatu kerjasama yang baik dan bersinergis antara pemerintah daerah dan DPRD. Ini diharapkan untuk segera memberikan kepastian penetapan batas desa yang sudah ditetapkan sesuai Permendagri nomor 45 tahun 2016 dan juga mengacu kepada hukum adat maupun hukum positif. Saya juga menyampaikan terima kasih seluruh masyarakat, khususnya di negeri Pelau dan Kariu yang saat ini juga masih bisa menahan diri dan ingin persoalan ini diselesaikan dengan jalan damai. Tinggal memang ini perlu proses, dan salah satu kegiatan kita dengan dari Kodam sejak awal kita telah melakukan tahapan-tahapan, ya, mulai dari kita melakukan kegiatan yang sifatnya pencegahan di lapangan, kemudian kita melakukan kegiatan yang sifatnya pembersihan di sana dan sebagainya, dan sampai saat ini situasi cukup kondusif. Untuk itu tadi di dalam rapat kami bersama Kodam menyampaikan langkah-langkah yang sudah kita lakukan dan kita menyarankan untuk ke depan ada dua hal, yaitu aksi nyata kita bagaimana kita melakukan pemulihan pasca konflik. Di sana di situ ada tahapan bagaimana rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Saudara-saudara kita yang masih di Aburu ini tentu membutuhkan berjalan normalnya kehidupan, ya, menyangkut sandang, pangan, dan papan. Dan saya kira tadi teman-teman DPR sudah mengapresiasi, karena juga Pemprov saat ini sudah melakukan aksi memberikan bantuan, Pemkab juga demikian. Dan yang kedua, ya, aksi nyata kita nanti konkret ke depan bagaimana kita mengembalikan saudara kita yang Kariu ke Pelau. Tadi teman-teman sudah mendengar bahwa ada juga prasyarat-prasyarat dari kedua pihak yang masih juga diajukan. Dan saya kira semangatnya harus semangat damai sehingga nanti prasyarat itu bisa ditemukan, bisa saling menerima, kemudian saling bisa memberikan win-win solution yang baik sehingga saudara kita ini bisa kembali. Kita sudah melakukan prarekonsiliasi dan nanti akan ada tahapan lagi supaya nanti ketika semua bisa menerima, kita duduk dan bisa disaksikan untuk bisa menjadi pedoman kita semua. Masalah penegakan hukum, kita sudah melangkah kaitan penegakan hukum ini, laporan sudah kita lakukan, sudah kita terima, saya sudah menurunkan tim baik penyelidikan, dan kita juga sudah melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat yang menyebarkan hoax. Sekarang sudah kita, karena ini menurut saya yang juga hal yang penting yang harus kita cegah, karena persoalan ini tidak akan selesai-selesai kalau hoax ini terus memanas-manasi kemudian memberikan informasi palsu, ya. Untuk kasus kasuistis yang terjadi, baik itu pembakaran, penembakan, dan sebagainya, kita sedang tahapan untuk mengumpulkan semua bukti-bukti yang ada. Tentu saja di dalam proses penyidikan itu kita harus memenuhi dalam hukum positif, yaitu alat bukti yang sah. Ada keterangan saksi, ahli, surat petunjuk, dan tentu bukti-bukti yang di lapangan. Itu sedang berproses. Sementara itu, Danrem 151 Binaya mengaku saat kejadian dirinya bersama Kapolda langsung mendatangi negeri Pelau pada malam hari. Danrem berharap agenda ini tidak hanya dibahas saat rapat, namun bisa diselesaikan persoalan yang sudah terjadi ini secara bersama-sama.
Ritiau menambahkan dari pihaknya sendiri siap mendukung semua progres yang dilakukan pemerintah provinsi dan Polri untuk perdamaian di Maluku. Setelah ini kita perlu masyarakat, ini bukan kita tapi masyarakat perlukan adalah aksi nyata. Masyarakat dari Kariu terutama itu masih menunggu kira-kira apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. TNI dan Polri itu punya keterbatasan dalam hal itu, karena itu memang bukan bidang tugas kita orang itu. Nah untuk itu kita mendorong pemerintah baik provinsi maupun daerah agar segera melakukan aksi nyata di lapangan supaya masyarakat di Kariu ini bisa cepat puas dan tidak sedikit yang besar lagi akhirnya hal yang tidak kita ingin.